Allahu Akbar. Allah. Nanti dulu ya, soalnya bisa nanti, sekarang aku dulu yuk. Bisa nanti, tapi saya bakal baik kalau bisa. Emang kenapa sih sholat di tunda-tunda? Emang ada hukumnya? Pernah nggak sih kalian melihat orang-orang yang kayak gitu? Ketika datang waktunya ibadah, mereka malah bermalas-malasan. Kira-kira apa sih hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka? Yuk kita cari tahu. Islam, kita bisa kulik dari Quran surat Al-Maun ayat 4 sampai 5. Dari sana kita bisa tahu bahwa celakalah bagi mereka orang-orang yang melalaikan sholatnya. Melalaikan ini mempunyai dua maksud, yaitu orang yang meninggalkan sholatnya dan juga menunda-nunda waktu sholat. Sementara menurut agama Kristen, ibadah adalah cara Tuhan untuk mempertemukan umatnya, untuk saling memperhatikan dan mengingatkan agar hidup sesuai kehendaknya. Menurut Ibrani 10 ayat 25. Melalaikan ini menyebabkan hilangnya dukungan dan pertumbuhan bersama dalam komunitas iman. Nah, konsekuensi dalam melanggar norma ini ada dua, yaitu sanksi untuk duniawi dan sanksi ukhrawi atau akhirat. Sanksi duniawi adalah akibat akibat yang dirasakan oleh hidup selama hidupnya di dunia ini, baik dari lingkungan sosial maupun dari diri kita sendiri. Yang pertama ada sanksi sosial. Konsekuensi ini berasal dari reaksi komunitas terhadap tindakan pelanggar yang mencakup. Yang pertama, dikucilkan, dijauhi atau tidak dihormati. Individu yang melanggar aturan agama dapat mengalami penarikan, dukungan dan penghormatan dari lingkungan sosial. Yang kedua adalah dihakimi masyarakat. Pelanggar dapat menjadi penghakiman moral dan gunjingan di tengah masyarakat. Dan tugas baik akan tercoreng, dan ia mungkin akan dicap sebagai seseorang yang tidak soleh atau bermoral buruk. Yang kedua ada sanksi internal atau psikologis dan juga spiritual. Ini adalah hukuman yang bersumber dari dalam diri pelanggar, mencerminkan pergolakan jiwa dan juga spiritual. Perasaan jauh dari Tuhan dan kehilangan kehusukan berupa pelanggaran norma dapat menciptakan jurang spiritual antara individu dan juga Tuhan. Mereka mungkin merasa kesulitan dalam berdoa, kehilangan ketenangan batin, dan ibadah yang dilakukan terasa hampa atau tidak berguna. Dalam kata lain, hilang. Yang kedua adalah merasa berdosa dan takut akan hukuman akhirat. Hingga rasa bersalah yang mendalam atau berhenti dan ketakutan yang kuat akan balasan akhirat. Yang ketiga adalah depresi, goncangan jiwa dan juga perampokan. Konflik antara keyakinan agama atau yang benar dan tindakan yang dilakukan atau yang salah dapat memicu stres dan kecemasan serius. Ini berpotensi menyebabkan depresi, kegelisahan, dan juga perang batin yang melelahkan. Lalu yang terakhir ada sanksi ritual atau penebusan. Pada beberapa agama, pelanggaran tertentu mewajibkan tindakan penebusan yang harus dilakukan. Sanksi ukhrawi adalah balasan dan hukuman yang bersifat transenden dan akan diterima oleh individu setelah kehidupan di dunia akhir, sesuai dengan ajaran keyakinan masing-masing agama. Pertama ada siksaan, hukuman atau siksaan yang akan diterima di akhirat sesuai dengan ajaran agama. Hal ini seringkali digambarkan sebagai masuk neraka atau tempat penjara. Yang tingkat dari siksaannya bervariasi, tergantung pada dosa kecilnya. Yang kedua ada dosa. Akumulasi dosa yang menjawabkan setiap perlakuan akan dicatat sebagai dosa yang akan diakumulasikan dan menjadi beban pertanggungjawaban di hadapan Tuhan pada hari pengadilan. Berarti timbangan dosa akan menentukan nasib seseorang di akhirat. Yang ketiga ada konsekuensi. Sanksi ini bersifat adaptif dan menjadi konsekuensi. Bagi sebagian keyakinan, hukuman di akhirat
beberapa sanksi-sanksi yang mungkin kita dapatkan di dunia ini dan juga yang bisa kita dapatkan di akhirat. Jadi pelajaran yang bisa kita dapatkan, jalani hidup ini sebaik mungkin. Ikutilah aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh keyakinan dari diri kita masing-masing.